kepada para jemaah sholat Jumat Masjid Jabal Mujahidin Jangan-jangan bahwa di edisi minggu ketiga ini, terakhir di minggu keempat ini untuk sholat Jumat ini nanti untuk mungkin oleh saudara Amri dan saudara Hilalnya atau khotib oleh saudara Ustadz Abdul Basir MPD, dan untuk imamnya diisi oleh Dr. Andas Kiai Haji Mulai Husaini. Sekedar info dari jemaah Masjid Jabal Mujahidin. Oke, terima kasih. Tadi lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mukarramun, para kiai, para satid, para hujaj, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jabal Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah wasyukurlah, pada siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan adanya tersebut kita bersama-sama masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengumatnya minal zulumati ilan nur. Bapak hadirin sekalian rahimakumullah, sebelumnya saya maaf apabila suara saya ini gangguan hadirin sekalian dalam berzikir maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang ingin kami sampaikan, di antaranya pemasukan uang roket Jumat yang lalu mendapat 500.000 rupiah, kemudian pemasukan uang sedekah jariyah pada Jumat yang lalu mendapat 950.000 rupiah. Sedekah jariyah dari jamaah kaum ibu pada acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Majelis Taklim At-Taqwa mendapat 4.030.000 rupiah. Kemudian pada hari ini telah menerima infak sedekah jariyah yang datangnya dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah, pahalanya untuk almarhum Ayahanda Ayahanda bin Almarhumah Yamawar, almarhumah Kanda Halimah Sa'diyah binti almarhum Ayahanda Ayahanda. Kemudian dari Bapak Muhammad Langket sebesar 100.000 rupiah, pahalanya untuk almarhum Wadodol bin Mimin, almarhumah Wajemprit binti Bola, dan almarhum Bapak Nurdi bin Sumang. Kemudian dari hamba Allah sebesar 50.000 rupiah, pahalanya untuk almarhum Bapak Munadi bin Marjuki, almarhum Bapak Janata bin Asmat, almarhum Bapak Syarif bin Bulan,
almarhumah Ibu Wagesina binti Purana dan almarhumah Ibu Puji Astuti binti Saring. Kemudian dari hamba Allah sebesar Rp200.000 pahalanya untuk almarhum Bapak Adim bin Pulang, almarhumah Ibu Nenti binti Komin, dan para almarhumah yang telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian dari Ibu Temuk sebesar Rp500.000 pahalanya untuk almarhum Bapak M. Ahmad Hadeh bin Haji Jamin. Kemudian dari Bapak Haji Kasar sebesar Rp100.000 pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Abdul Muthalib bin Asmar, almarhumah Ibu Haji Jainabun binti almarhum Haji Abdul Muthalib, almarhumah Ibu Sariyah binti Jambi, almarhumah Ibu Mudia binti Mudin, dan almarhum Bapak Leman bin Panji. Kemudian dari hamba Allah sebesar Rp100.000 pahalanya untuk almarhumah Ananda Hayatul Nisa binti Bapak Marduki, almarhumah Ibu Haja Niharo binti Murtani, almarhumah Ibu Haja Roca binti Haji Satin, almarhum Bapak Jaya bin Siran, almarhum Bapak Murtani bin Haji Besir, almarhumah Ibu Khalifah binti Musar, dan keluarganya yang telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian dari hamba Allah sebanyak 41 porsi mie ayam siap santap, pahalanya untuk keluarganya yang telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian dari hamba Allah sebesar Rp100.000 pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Awadi bin Bojol, almarhumah Ibu Haji Ajunia binti Haji Sawi, almarhum Bapak Bonin bin Bojol, dan almarhumah Ibu Sohaina binti Haji Enan. Itulah infak sedekah jariyah yang telah kami terima pada hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga infak sedekah jariyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan ganti yang lipat ganda. Mari kita bacakan Suratul Fatihah kepada para datul dan umumnya untuk kita sekalian yang hadir di Masjid Jami Muhammad ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dipanjangkan umur kita, disehatkan jasmani rohani kita, diberikan rezeki yang halal yang banyak dan barokah, dan apabila mati kita mohon dimatikan dalam husnul khotimah. Dan kepada para almarhum yang telah kami berkati, umumnya untuk ibu bapak kita, kakek nenek kita, sanak suami kita, kaum muslimin wal muslimat, wal mukminin wal mukminat yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga diampuni dosanya, luaskan kuburnya, dan dimanakan kuburnya, menjadikan rodoh min riyadil jannah. Dan barangkali ada keluarga kita yang sedang sakit atau jamaah Masjid Jami Mujahidin yang sedang sakit, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam karamah Suratul Fatihah yang sedang sakit agar disedekahkan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa la hadrati Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian rahimakumullah, adapun keberkahan Jumat pada hari ini yang bertindak sebagai muadzin oleh Saudara M. Amri Marani, Bilal oleh saya sendiri, imam dan khatib oleh Ustaz berkandas Haji Muhammad Husain MM. Adapun pengajian malam tahliah yang insyaallah akan dipimpin oleh yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Syadiri Matra SLTMA. Itulah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Kurang-lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. بعد
Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah salat masjid al-mujahidin, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang sehat walafiat, sehingga di hari yang sangat mulia ini dapat hadir dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita kaum muslimin sahabat sahabat. Untuk itu hadirin, untuk membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa padanya, takwa dalam hati yang sebenar-benarnya, menjalankan semua yang diperintah dan semua yang dilarang. Hadirin, khutbah yang akan khatib sampaikan dengan tema keutamaan bulan Rajab. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Waktu begitu cepat berputar. 1 tahun terasa 1 bulan, 1 bulan terasa 1 minggu, 1 minggu terasa 1 hari, 1 hari terasa 1 detik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah tanda-tanda adalah akhir zaman. Masyaallah muslimin, tanda akhir zaman ada 2. Yang pertama, taqarrubuz zaman. Yang kedua, taqarrubul asra'. Taqarrub zaman adalah waktu begitu cepat. Terasa belum lama kita berada di tahun 2024, sekarang kita 2025. Hadirin baik. Itulah tanda bahwa kini sudah di akhir zaman. Yang kedua adalah taqarrubul aswaq, bahwa pasar sekarang begitu dekat. Pas kalian asal mati. Dulu kita kalau ingin ke pasar, untuk orang Tarumajaya, orang pengen ke Keraji, ke Bekasi, pasar Bojong memerlukan waktu yang lama. Yang gak punya motor, naik mobil, angkot, naik sepeda, butuh lama besar kita ingin belanja sesuatu yang kita inginkan. Tapi sekarang pas kalian selalu mati, tidak usah kita menggunakan transportasi, motor, mobil, sepeda. Cukup kita di rumah saja, kita klik sampai apa yang kita butuhkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terasa belum lama kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Terasa belum lama, maka mungkin masih ada kue-kue yang kemarin di bulan Zulhijjah itu masih ada di sini. Pas terasa belum lama kita berada di bulan Rajab. Sekarang kita sudah hadir di bulan tahun 2025, bulan Rajab. Bahkan sekarang tanggal 24 Rajab 14. Pas kalian hormati. Lalu apa saja di bulan Rajab ini amalan-amalan yang harus kita kerjakan, kita laksanakan, dan apa saja keutamaan-keutamaan? Yang pertama adalah Rajab adalah bulan musim kebaikan. Kemudian menurut Ibnu Rajab bahwa Syahrul Rajab nitau Ashurul Barakah, Masyhurul Hari wal Barakah. Rajab adalah bulan kuncinya keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Pas kalian hormati. Yang kedua, keutamaan bulan Rajab adalah dilipat gandakan ganjaran pahala kita. Pas kalian hormati. Kenapa? Karena bulan Rajab adalah merupakan salah satu bagian bulan haram. Haram itu artinya terhormat, mulia, bahkan mengatakan ada ulama mengatakan suci. Kenapa di tanah haram dikatakan? Karena daerah tanah haram itu adalah
tanah yang paling termulia di muka bumi ini. Adanya di muka, tapi ada batasannya. Tidak boleh berbuat hal yang dilarang, nggak boleh kita menyambut pohon, nggak boleh mengunjing dan macam-macam. Apalagi kita membunuh orang, memukul orang, tidak boleh. Pas kalian semua. Tetapi apabila kita melakukan amal yang soleh, yang kebaikan, menolong orang, bantu orang, pahalanya berlipat ganda. Sholat di sana, 1 kali sholat zuhur kelibatan 100.000. Dengan demikian juga, apabila kita melakukan sesuatu kebaikan di bulan Rajab telah masuk bulan haram, maka akan dilipat gandakan pahala. Demikian juga kalau kita berbuat tidak baik, berbuat zalim, berbuat ingkar, berdosa, mengunjing orang, mencopet sesuatu, sama dosanya dilipat gandakan. Al-amal sholih a'zamu ajrun fil ashhuril haram. Berbuat amal soleh lebih agung, lebih besar pahalanya di bulan-bulan haram. Wa zulmu fihinna, demikian juga berbuat kezaliman di bulan-bulan yang 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, haram termasuk aja. A'zamu min az-zulmi fi maswa, lebih agung, lebih besar dosanya ketimbang kita melakukan di bulan-bulan haram. Yang ketiga, keutamaan bulan Rajab adalah bulan banyak berpuasa. Pas kalian yang saya hormati, bisa kita melakukan yang tadi, amal-amal soleh, disuruh banyak sholat, banyak yang wajib, yang sunnah kita ini, kalau kita sedekah, kita sedekah dan kebanyakan silaturahmi. Tapi di sini Rasul mengajukan puasa, banyak puasa. Sum Ashurul Hurum, puasalah kamu di bulan-bulan haram. Hadis riwayat Bukhari. Asyirin rahimahullah. Terutama Bapak sekalian, mungkin ada bapak yang halangan kemarin di bulan puasa kemarin masih ada utang bayar sekarang mulai. Bulan sekarang membayar qadha puasa yang wajib sambil niatin puasa sunat. Kan double pahalanya, tapi yang terbalik. Niat puasa sunat Rajab tapi mengqadha. Kita niat qadha, Pak. Niat qadha itu inklusif, maka termasuk juga dapat pahala puasa sunnah di bulan Rajab. Jangan dibalik, kalau tidak sunat atau wajib dapat. Kita kan wajib mengqadha. Barangkali bapak-bapak dan keluarga di rumah yang ada kaitan kita utang yang sebagian kemarin ada siapa? Bayar sekarang. Kalau bapak kan kena bidya, didenda. Pas kalian yang saya hormati. Kemudian yang keempat, keutamaan bulan Rajab adalah Rajab bulan memperbanyak doa dan istighfar. Bapak sekalian yang saya hormati, ini pintunya sekarang, mulai dari sekarang, kita tambahan bulan-bulan 6 bulan yang lalu banyak dosa mulu. Istighfar, minta taubat. Nabi Muhammad manusia paling soleh, paling mulia dunia akhirat, gak ada dosa. Tapi setiap hari 70 kali istighfar. Bahkan dalam hadis yang lain Imam Muslim mengatakan 100 kali per hari, Pak. Kita ini siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, wali bukan, ulama besar bukan, kita orang biasa. Ya, yang bertobat. Tobat itu bukan berarti lagi dosa doang, Pak. Setiap hari istighfar apa susahnya? Ya kan? Astagfirullah, boleh. Astagfirullahaladzim, boleh. Astagfirullah, wa atubu ilaih, min jamil ma'asmal dzunub. Silakan. Pas kalian yang hormat. Yang kelima, keutamaan bulan Rajab ini adalah sesuatu kejadian yang spektakuler, yang luar biasa, adalah kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas kalian, Allah abadikan dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Surat Al-Isra ayat 1. Subhana, maha suci Allah.
Pas kalian harus hormati. Allah itu setiap ada kata-kata subhan, memilih kata-kata atau bahasa diksi. Ada 4 Pak. Yang pertama, Allah menggunakan diksi fi'il madhi, kata kerja telah lalu. Yang kedua, kata kerja sedang atau fi'il mudhari. Yang ketiga, kata kerja fi'il amr, perintah. Yang keempat adalah bentuk isim. Pas kalian masalah. Ya, isi apa sekali. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Kata kerja fi'il madhi, kata kerja lah yang masalah apa? Yang kedua itu tadi dalam surat Al-Hadid, dalam surat Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardi. Surat Al-Jumu'ah ayat 1. Yang ketiga dalam surat Al-A'la, sabbihis rabbikal a'la. Itu udah 3. Pertama fi'il madhi, kata kerja yang lalu, kemudian fi'il mudhari, kata yang sedang berlangsung. Yang ketiga kata perintah, sabbihis rabbikal a'la. Yang keempat lalu subhanalladzi asra. Tiap kata-kata di dalam Al-Quran itu ada kata-kata seperti itu Pak. Berarti ada sesuatu kejadian yang luar biasa, di luar nalar otak manusia. Ini kita harus membuktikan secara ilmiah, tapi harus pendekatannya akidah, keimanan. Kalau nggak bisa, tentu nyambung. Otak kita nggak sampai Pak. Coba aja kita lihat, subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, alladzi barakna yang telah kami berkahi sekalian. Binurian untuk kami perlihatkan min ayatina, sebagian dari tanda pesan kami, innahu, sesungguhnya dia adalah was-sami'u, maha mendengar dan maha melihat. Bapak sekalian yang saya hormati, Bapak kita susah, atau kita nggak nyampe karena manusia akalnya terbatas. Mana bagaimana mungkin kalau salah akal? Masa berangkat pada malam-malam dari Masjidil Haram di Mekah sampai di Aqsa, memang dekat. Nah, berapa jam ke sana? Setelah itu kemudian beliau naik ke langit. Naik ke 1, langit 2, 3, 4, 5, 7, sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu bertemu dengan Allah dan berperintah kembali lagi ke Mekah. Lain-lain Pak, 1 malam yang masuk akal. Makanya ini iman, jangan tidak bisa secara akal. Pas kalian yang saya hormati, oleh karena itu dengan kejadian itu banyak orang-orang yang tidak kembali kepada kafir lagi, musyrik lagi karena itu. Tapi kemana nggak sampai? Pas kalian yang saya hormati. Oleh karena itu maka kaitan dengan lagi itu tidak bisa dipisahkan dengan masalah mukjizat. Mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adah, sesuatu perkara yang di luar nalar manusia. Agak normal, susah. Pas kalian harus hormati, katanya nggak masuk akal. Semalam balik lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bagi Allah hal-hal seperti itu adalah tidak susah Pak. Kalau Allah menghendaki, apa yang susah? Semuanya mudah. Nabi Adam bahkan ibu gajah, dia Nabi Adam akal menyampai. Ya. Nabi Isa bapaknya nggak ada, aja gitu bisa. Dan Siti Hawa dari mana diambil rusuk Nabi Adam? Jadi itu Allah Pak. Bagi Allah nggak ada yang susah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang susah. Karena Allah nggak butuh waktu, butuh tempat.
Allah menghendaki kun jadilah maka jadi. Apalagi tadi kita bicara masalah Islam yang Nabi Muhammad SAW. Pas kalian yang saya hormati, nah lalu setelah Allah memanggil, dia jadi memperjalankan Pak. Jadi bukan jalan sendiri. Beda sama jalan, apa dijalanin? Yang jalanin Allah. Susah. Asro memperjalankan bukan jalan sendiri. Dalam satu ayat menggunakan buruk menempuh 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha, langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak masalah. Pasalnya sama. Beliau menghadap Allah sendiri, tidak dibantu dengan malaikat Jibril karena mampu. Yang paling penting apa itu yang kenapa Allah panggil hambanya yang mulia untuk menerima mandat yang sangat berat, perintah sholat. Ini yang paling penting Pak. Nah, satu-satunya ibadah yang perintahnya dari langit sholat doang. Mana lain ada. Zakat kata dari langit perintahnya, puasa dari langit, haji enggak, tapi sholat langsung Allah panggil lagi Muhammad diperintahkan langsung dari langit. Berarti maknanya apa? Bahwa sholat adalah salah satu ibadah makhluk yang sangat luar biasa tingginya. Oleh karena itu as-sholat mi'rajul mu'min. Kalau pengen derajat kita tinggi, ketapan kita sholat. Tindak-tindak yang lain 2004 sekarang kurang mantap. 5 waktu yang benar sekarang. Ya, mulai dari wudunya, mulai dari niatnya, takbiratul ihramnya bagaimana, pahamin jangan itu doang. Apa asli tasbih, subhanallah a'la, subhanallah azim, rabbana alhamdulillah, pahamin supaya liwata. Ya bayar. Kan sekarang kita sholat baru sampai di bang melaksanakan doang, belum mendirikan sholat. Ya kan? Karena kita baru paham, belum musuh sholat pas Allahu Akbar takbiratul ihram, pikiran kemana-mana. Udah aku kemana itu? Apa aja ingat, naruh duit ini ingat, kacamata ini ingat, tadi ingat, temu-temu. Pas sholat ingat. Itu tandanya kita level orang awam Pak. Lain sama sahabat Nabi. Kalau pengen musuh, kalau pengen sesuatu, beliau harus sholat. Silahkan ya, aku mau sholat dulu. Masalah muslimin, Sayyidina Umar terkena panah. Nah puncak susah karena bagaimana caranya? Kata beliau, tunggu dulu ya, saya sholat dulu baru cabut. Lagi sholat Pak, belum cabut udah sakit, musuh. Ya kalau gitu, mana-mana. Biasa di sini loh mana-mana, ya kan? Jadi ini memang perlu tarbiyah, perlu pelatihan, dikit-dikit Pak, nanti lama insya Allah. Ya paling kayak pertama juga, perlu ihram terlama-lamaan, ya fudur qalbi juga. Ya, lalu musuh taatan itu mati. Ya, jadi kita pas sekalian, mari kita perbaiki ya, ibadah sholat. Pas kalian yang saya hormati, oleh karena itu karena pentingnya sholat, maka yang pertama kali nanti dihisab itu enggak yang lain dulu, sholat dulu. Sholat dulu, zakat mana kamu? Zakat belum? Sholat. Kata siapa hadis? Awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawmal qiyamah as-sholat. Fa in sholaha sholat sayyidul wa in masal. Kalau sholatnya lancar, ibadahnya lancar, ibadah sholatnya, insya Allah yang lain-lainnya mengikuti Pak. Bukan berarti sholat doang, enggak. Ini berarti pentingnya luar biasa sholat Pak, ya kan? Tetapi bukan berarti kita sholat doang, nah, zakat memang nggak penting. Ada orang menganggap wah sholat aja. Orang lagi bama pertinggalan, sholat itu malam itu pertinggalan. Giliran aja ibadah yang sosial, zakat susah banget. Gak usah jauh-jauh Pak, di sini aja kan. Kan di Jumat nih, kotak lewat. Ada bapak-bapak yang pura-pura tidur, ya kan?
itu gedein, ya kan? Berapa ini? Subhanallah, subhanallah. Pas lewat, alhamdulillah. Otak lewat, alhamdulillah. Ya, gedein, pengen cari pahala sekarang nih, terutama nih. Dari sekarang ini sedekah, zakat, infak, apa aja yang katanya sholat, udah kita tingkatin, ya kan? Di samping memperbaiki sholat kita. Ada orang, Pak, sholat saya muat ya, saya mau sholat rajin banget, tapi saya kok gitu juga ya. Sholat sudah masih susah. Ya iyalah, sholat, tapi di luarnya nggak melaksanakan tangan pasangan, ya kan? Luarnya masih banyak berbuat dosa, kemudian ngomongin orang, kemudian mencuri sesuatu berdosa dan sebagainya. Ya Pak, jadi kita perbaiki dulu sholat kita. Ya kan? Kalau masih seperti itu berarti kita berhasil. Makanya Allah berfirman, ya, surat Al-Kabut 45, aqimus sholat. Dirikan sholat, supaya sholat itu mencegah dari perbuatan keji munkar. Kalau masih gitu berarti belum salah. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khashiyin. Mohonlah kamu pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya apa? Ya, kalau kita ada problematik kehidupan kita seorang, bila-bila masalahnya, ya kan? Maka perbaiki sholat. Nanti kalau sholat itu udah baik, insya Allah semuanya itu bisa terselesai. Yakin kepada Allah SWT. Pas kalian harus hormati. Jadi kita itu saja, maka saya sebagai khatib, mari kita di bulan Rajab ini pertama mari kita perbaiki sholat kita, perbaiki yang lain-lain. Karena sekarang bukan, ya kan? Bukan kalau Nabi puasanya mulai dari bulan Rajab. Kita siapin dari sekarang itu. Kayak tadi amalia tadi masuk puasa dan sebagainya, sedekah dan sebagainya, ya kan? Dari bulan sekarang, ya kan? Bulan Syawal, dan bulan Rajab. Sudah sahabat, ya, soleh nasional. Itu saya barangkali upaya untuk sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum wa taqabbal minni wa minkum tilawatan hasanatan. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil asyhadu an la ilaha illa syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma ya'lamu al-hadirun muslim wa nafsin taqallahu wa tasammaqun wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anhu khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa ala ma'hum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil muslimin wa ahzil kamal musyrikin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قادر الحاجات. اللهم اصلح لنا ديننا وإصلاح أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا رمضان آتنا منا حسنة وقنا حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا يذكركم واشكروا على ما يعزكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. Semoga kita teruskan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أسرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وبسر الفاتحة وببركة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي ويرحم دعواهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعواهم